Ya, ini di dalam lemari. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk dibawa tanpa kemudian ada renovasi. Coba lihat. Dan coba pas tingginya. Oke. Coba lihat tingginya. Ya lebih tinggi dari manusia kan? Ya, Artinya kan ada ngebongkar. Ada renovasi lah. Untuk merenovasi itu mesti minta izin sama pemilik rumah. Harus ada izin pemilik rumah karena ada ngebongkar di situ gitu loh. Itu pertanyaan besarnya. Jadi tidak semudah itu dipasang brankas dengan pertanyaan berikutnya menjadi, loh, kalau Anda pasang brankas kayak gitu, sebut deh sekarang bukan kayak gitu. Katakan deh si pengontraknya, bukan karena itu. Febri akan bertanya dong, Eva akan bertanya dong. Anda ngapain punya brankas di situ dan taruh segitu? Transaksi Anda apa ya sampai butuh duit tunai taruh di situ? Gua penegak hukum. Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh. Bagaimanapun gitu akan muncul pertanyaan-pertanyaan mungkin ini ngapain nih? Loh, saya jaksa, kemudian saya tahu apalagi terus jabatan berikutnya di Jakarta sebagai Kajati. Wow. Saya ngelihatnya money follow the transaction. Uang itu ngikutin transaksi, mana larinya. Pertanyaannya menarik, kalau transaksinya jatuhnya ke Sentul dengan emas, itu beyond the transaction-nya apa? Itu yang mesti diubah. Jadi kalau prinsip money follow the transaction, kita mesti bertanya. Ini sebentar, audio monitor bisa dinaikin lagi? Biar kita tahu bahwa ada transaksi besar di balik itu. Itu yang pertama. Kalau kita bilang ada transaksi besar, maka kalau dibilang itu tidak diketahui ada brankas dan kemudian juga tidak ada diketahui isinya, untuk seorang jaksa itu problem besar karena uangnya terlampau besar. Itu problem besar karena emasnya 74 kilo. Dan kan bukan miliknya. Itu justru menjadi Anda sangat berbahaya di situ ketika Anda menyatakan itu bukan miliknya tapi ada di rumahnya. Kenapa bahayanya, Prof? Bahayanya, Anda telah membiarkan satu rumah kondisi itu menjadi sasaran bagi kalangan banyak bahwa itu ada uang besar di dalamnya. Kan Anda sedang mengundang resiko. Uang yang demikian rupa ada di situ, walaupun di brankas, dan ada emas di situ. Itu kalau kita tahu Sentul, Aiman, pada model klaster-klasternya kayak gitu, memang pengamanannya bagus gitu ya. Tapi pada saat yang sama ketika Anda masukin uang besar, maka Anda sesungguhnya sedang mengundang sesuatu di belakang itu. Nah, maka runtunannya pertama tadi selain money follow the transaction, saya akan ngejar. Rumah itu sebenarnya statusnya kalau tadi dibilang oleh Febri sebagai bukan tidak lagi ditempati gitu ya. Maka secara sertifikat itu punya siapa? Hak miliknya konkretnya itu punya siapa sesungguhnya. Tadi disebut oleh Yudi, kita mesti juga tanya. Tapi bukan sekedar tanya sama si penjaga. Brankasnya bukan punya FA, isinya juga bukan punya FA, yang merupakan uang dan juga emas. Nah, disitulah muncul kecurigaan-kecurigaan yang tadi sudah disebut oleh Fitro. Bagaimana Anda membiarkan satu duit sebesar itu dengan dan emas? Gini loh. Anda punya rumah di Sentul. Rumah di Sentul itu rumah mewah. Yeah. Untuk masukin brankas dengan tinggi seperti itu, Anda ngebongkar loh. Anda ngebongkar loh. Dan tidak sembarang. Itu ngebongkar loh. Nggak masuk akal ini, Man. Sebentar gini. Anda sebut deh, Anda pakai US dollar. Yeah. Tapi juga ada rupiah. Anda sebut kayak gitu. Kalau jumlahnya sampai 746 miliar, itu Anda butuh brankas seperti itu 1 meter tingginya gitu. Ya, Anda memang harus ngebongkar. Anda harus ngebongkar rumah, ngebobok rumah, nggak bisa sembarangan. Ingat kasus pajak yang akhirnya dia gali karena disimpenin emas segala macam itu. Ingat di kasusnya? Karena dia nggak bisa nyimpen lagi sampai dia bangun bunker kan? Oke. Itu aja kelihatan di situ. Pada perspektif itulah saya melihat begini jadinya. Oke, dia bilang itu bukan punya rumahnya, tapi dibiarkan rumahnya dibongkar sedemikian rupa. Kalau Anda mengontrakan, sebut deh begini, 2008 saya nggak tinggal lagi di situ, saya kontrakin. Untuk kemudian dibongkar masukin berangkas, si pengontrak harus minta izin sama ke pemilik, nggak bisa enggak. Mustahil dia nggak minta izin. Loh, soalnya si pengontrak bilang, saya mau pasang brankas di situ untuk taruh. Anda sebagai pemilik rumah, loh, kenapa Anda pasang brankas? Anda siapa? Ini salah satunya nih. Sebesar ini, bentar kita putarkan coba ya. Oke, silakan. Sebesar ini
pasti akan ini coba bisa putarkan lagi. Akan menimbulkan pertanyaan bagaimanapun kalau kalau Anda tampilin berangkas sebesar itu. Ya, ini di dalam lemari. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk dibawa tanpa kemudian ada renovasi. Coba lihat Dan coba pas tingginya. Oke. Coba lihat tingginya. Ya lebih tinggi dari manusia kan? Ya, Artinya kan ada ngebongkar. Ada renovasi lah. Untuk merenovasi itu mesti minta izin sama pemilik rumah. Harus ada izin pemilik rumah karena ada ngebongkar di situ gitu loh. Itu pertanyaan besarnya. Jadi tidak semudah itu dipasang berangkas dengan pertanyaan berikutnya menjadi, loh, kalau Anda pasang berangkas kayak gitu, sebut deh sekarang bukan kayak gitu. Katakan deh si pengontraknya, bukan karena itu. Febri akan bertanya dong, Eva akan bertanya dong. Anda ngapain punya berangkas di situ dan taruh segitu? Transaksi Anda apa ya sampai butuh duit tunai taruh di situ? Gua penegak hukum. Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh. Bagaimanapun gitu akan muncul pertanyaan-pertanyaan mungkin ini ngapain nih? Loh, saya jaksa, kemudian saya tahu apalagi terus jabatan berikutnya di Jakarta sebagai Kajati. Wow. itu dari situ. Dari situ sesungguhnya pertanyaan saya lebih lanjut. Oke, Anda taruh duit gede. Terus rumusnya adalah money value transaction. Karena berikutnya nanti ini beban berikutnya masalahnya. Yang kemudian menjadi asimetri. Tapi kemudian menjadi masalah besar bagi Febri sebagai pengacara. Aset recovery. Saya geser langsung lompat. Jadi Febri yang tadinya, ini menarik di sini problemnya. Febri yang tadinya sebagai subjek hukum, penegak hukum, terus menjadi objek. Loh, dilema besar itu. Dalam penegakan hukum ketika Anda tampil pertama kali sebagai subjek, lalu kemudian Anda menjadi objek, dan di balik objek itu Anda ditemukan di balik Anda ada hal-hal yang dalam bahasa pidananya ditemukan barang bukti gitu ya. Wow, ini subjek menjadi objek. Bagaimana ceritanya? Artinya ada problem besar. Saya ingin mengatakan kepada para pengacara di sini gitu. Ada problem besar pada penegakan hukum di Indonesia. Ada masalah besar di sini yang itulah yang saya sebut sebagai pergeseran dari subjek ke objek, menunjukkan ada overlapping di sisi lain antara kepolisian sama kejaksaan. Nah, terbongkarlah kasus itu. Itu yang saya bilang juga di berbagai institusi korupsi itu, kecuali di KPK, karena saya tidak pernah bicara dengan teman-teman KPK sejak namanya sejak namanya generasi kedua KPK, gitu ya. Saya ngeliatnya begini jadinya, loh, ini tadi saya bilang sama Anda, ini kok kelihatan jadi urusan korupsi, urusan penguasa nih. Loh, kalau penguasa suka nggak suka sama lo, itu yang saya bilang sama Iman di ruangan ini. Apa kaitannya korupsi dan penguasa di sini, maksudnya apa? Kalau penguasa yang nggak suka lu gue kriminalkan. Kalau penguasa yang nggak suka lu gue kriminalin. Nggak, tapi kan di kasus ini nggak ada indikasi. Ada dong, dalam kaitan dengan posisi terjadi sebelumnya dengan BGN. Kan ini nggak berdiri sendiri, makanya kemudian ada kaitan dengan bagaimana kejaksaan pernah dikepung segala macam. Kemudian kepolisian Polda Metro Jaya didatengin. Loh, dibilang ada problem besar. Jadi kekuasaan ini nggak harus istana maksudnya. Lepas apakah itu istana apa bukan, ini ada masalah besar. Tadi saya bilang ada problem perubahan dari subjek ke objek. Beyond that, ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Di balik jawab itu, Febri adalah bagian dari PKH. Oke? Ada PKH. Di dalam PKH ada asymmetry information, transaksi-transaksi besar. Itu mesti kita tanya di situ. Kita tanya, kasusnya muncul kemudian Asabri, kasusnya 22,78 triliun. Udah langsung dinyatakan sebagai Febri sebagai tersangka. Kasus Krakatau Steel 66,9 triliun, Febri tersangka. Kasus batubara PLTU 5 triliun. Bersangkutan juga tersangka. Kalau kita jumlahin transaksi seperti ini saya belum tahu lagi bagaimana dengan kasus Jiwasraya, bagaimana dengan kasus yang namanya Timah yang juga gede, karena itu juga di bawah kekuasaan itu. Maksudnya apa nih? Corruptors fight back. Lah, maksudnya apa yang kemudian di situ termasuk BGN tadi yang ditangani oleh Febri, kemudian dia melawan balik menghajar Febri. Nah, kan di sini jadi ada pertarungan reputasi. Ada pertarungan reputasi di antara penegak hukum di sini. Jadi makanya saya bilang money value transaction itu pada kasus FA tidak bisa hanya dilihat dalam kasus FA. Karena ada problem kelembagaan. Problem kelembagaan itu yang disebut sebagai terjadi overlapping fungsi antara Kortas
Tipikor, KPK dengan kejaksaan. Oke, kelihatan di situ. Kejaksaan pernah demikian bangga, kami menyita triliunan, digelar ke publik, gitu ya. Oke, tapi pada saat yang sama kejaksaan juga kemudian menangani BGN yang ditangkap pihak tertentu dari tetangga sebelah. Lalu kemudian beredar bagaimana kejaksaan diputerin oleh serangan tertentu pihak aparat penegak hukum tertentu. Lalu kemudian Polda Metro Jaya didatangin sama kekuatan tertentu. Ini ada sandiwara apa ini dalam, kalau dia bilang tadi sandiwara, ada persoalan apa di antara para penegak hukum? Lalu kemudian kita ngurut kasusnya dong. Kita urut kasusnya. Oke, dengan menggunakan money follower transaction, maka kata kunci berikutnya adalah tiap transaksi dari masing kasus-kasus Asabri, tadi sudah disebut oleh Profesor, dari kasus Asabri, kasus Krakatau Steel, kasus batubara PLTU harus dibongkar. Nah, Febri dalam konstruksi kayak gitu dilihat riwayat yang kronologinya. Saya ingin mengatakan begini. Di sini pentingnya kita melakukan audit posisi atas kasus ini secara kronologis, secara benar. Tadi sudah dimulai dengan bagus oleh Febri. 2008 dia meninggalkan Jakarta. Berarti audit harus dimulai dengan 2008. Berarti petanya dari 2008. Pada 2008 itu Sutrimo mulai mendaftar sebagai pekerja. Itu catatannya. Sutrimo mulai mendaftar sebagai pekerja. Itu kan kelihatan. Nah, dari situlah kita lihat berapa lama Sutrimo bersama dengan Febri, gitu ya. Dan berapa lama kemudian kembali lagi. Dan bagaimana ceritanya, itu mesti diikutin dengan habis. Nah, audit posisi ini untuk menunjuk, oke, peta masalah ini sesungguhnya dalam kerangka kronologinya kayak gini. Febri ini, sorry itu sini harus saya bilang, sendiri atau sama-sama? Itu pertanyaan besarnya. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kita akan menunjuk pada posisi negara akan memberlakukan apa dengan cara seperti ini, dengan kondisi hukum yang saya bilang di sini karut marut nggak karu-karuan, karena terjadi overlapping function. Fungsi yang tumpang tindih satu sama lain gitu ya. Antara KPK, kejaksaan, kepolisian, kayak gitu. Kerangka ini cuma mengabarkan kepada publik. Apa kabar kepada publik? Ya iya, sepanjang korupsi bisa ditutupi dan bagian sendiri tutup. Tapi sepanjang nggak bisa dibuka aja bisa-bisan. Disitulah sesungguhnya ada pihak-pihak yang merasa dia punya otoritas untuk masuk, ada pihak berikutnya nggak bisa masuk. Saya pertanyaan, kenapa pidato kemarin 14 Agustus di sidang paripurna itu Presiden menyatakan itu Panglima sama Polri mengetahui kasus itu, ceritanya apa? Memang cuma sekedar Panglima TNI sama Polri, Kapolri sekedar mengetahui terus diam. Buat saya itu malah berita negatif. Itu bisa diterjemahkan negatif bahwa yang namanya Polri sama TNI mengetahui ada jejaring-jejaring tertentu. Ketika Presiden ngomong secara terbuka kayak gitu, ada yang ditutupi maksudnya? Suka tidak suka. Itu kalau diterjemahkan secara tapi kan terbalik artinya Presiden begitu. bicara seperti itu artinya ya buka dong gitu kan. Bisa. Kalau di dalam buka dong berarti kan mestinya mereka berdua transparan langsung. Bahwa jaringan-jaringan kayak gitu mesti dibuka habis. Nah, termasuk dalam kasus FA. Nah, kalau kemudian kita masuk secara rigid kita masuk ke dalam posisi konstruksi subjek, objek, aset recovery. Maka pertanyaan besarnya, ini asimetriknya. Memang berapa nilai asetnya? Mana yang mesti dipulihkan? Berapa nilai yang mesti dipulihkan? Temuannya berapa? Kenapa pada Febri bisa didapatkan 774 kilo? Itu pertanyaan-pertanyaan ekonomi pidana sudah. Bukan lagi sekedar pertanyaan biasa. Loh, oh iya, bagaimana kemarin aset didapat? Muncul tadi kajiannya. Tindak pidana asalnya apa? Kalau tindak pidana asal berapa? Loh, bagaimana kemudian muncul isu Febri punya rumah di Kebayoran, Febri punya rumah di Cipete, Febri punya rumah di sini. Loh, ini apa nih? Bagaimana cara ngurutnya? Itu tadi yang saya bilang. Bikin peta, audit posisi untuk kita ketahui bagaimana duduk masalahnya. Di situ butuh transparansi. Maka ketika Presiden menyatakan, Panglima TNI, Kapolri, Anda tahu bagaimana? Di situ sesungguhnya kalau kita mau lihat ada niat baik. Nah, sekarang tinggal persoalan para pihaknya saling mau nutup-nutupi. Saya ingin menggunakan istilah menarik dari satu konsultan hukum, konsultan ternama di dunia. Dia bilang begini, dalam kasus korupsi di Indonesia, ketika kami melakukan investigasi audit, yang terjadi adalah concealing
each other. Bayangkan tuh. Jadi panggung Indonesia sebagai dunia negara yang korupsi kayak gini, itu sudah terbuka ke internasional dengan menyatakan dari si konsultan tadi menyatakan, dalam kasus korupsi Indonesia, para pihak yang kami lakukan investigasi sesungguhnya melakukan concealing. Apa? Concealing. Penyembunyian satu sama lain. Saling menyembunyikan. Concealing each other. Saling menutupi. Nah itu problem besarnya. Gitu ceritanya Aiman. Oke. Dan ketika peta itu kemudian sudah didapat, semua aktor-aktornya akan terungkap. Menurut saya ketika saya melihat itu begini Aiman. Saya ngelihatnya pertama dalam keinginan presiden memperbaiki pendapatan negara lewat PKH, gitu ya. Saya kebetulan dengar problemnya sesungguhnya bukan hanya pada persoalan luas yang ilegal, izin yang ilegal. Sekarang pertanyaan, luas yang ilegal Anda putihkan dengan administrasi. Value-nya berapa? Value-nya berapa? Asimetrik nggak? Asimetrik. Asimetrik itu artinya Ada sesuatu yang tidak jelas bagaimana menakarnya. Begitu juga yang namanya perizinan yang ilegal pada tambang. Sama, ada juga yang asimetrik di situ. Begitu juga pada sawit. Bagaimana ceritanya? Tiga-tiganya kayak gitu. Nah kalau kita ambilnya begitu, cerita tentang PKH kayak gitu, maka pertanyaan berikutnya, loh ketika masuk mereka beberapa diantaranya kan dikenain TPPU, kan ada 3 rekening. Rekening yang memang disita, rekening yang dinyatakan sebagai escrow, baru kemudian dilihat ada nggak TPPU, ketiganya. Yang mana yang sesungguhnya ambil baik buat negara? Cuma yang pertama yang disita, escrow, gede. Untuk mencarikan escrow, Anda harus bicara dengan kejaksaan, kepolisian, lapas, pihak yang bersangkutan, dan bank. Gede nggak? Nilainya triliunan juga gedenya. Itu asimetrik itu muncul. Nah di sini muncul tantangan bagi PKH nih. Bagaimana menegakkan lebih lanjut cerita bahwa yang dilakukannya memang dalam rangka, tadi baliknya, aset recovery, pemulihan aset. Itu dibebankan pada Febri sebagai jampitsus. Ulang, itu dibebankan pada Febri sebagai jampitsus. Nah, ketika Febri berperan sebagai jampitsus untuk memulihkan aset, enak dong dia. Dia boleh melakukan penyidikan, dia boleh melakukan penuntutan, dia boleh melakukan pelaksanaan, lalu kemudian dia bisa menetapkan pemulihan aset. Coba, bergeser nggak peranannya? Dahsyat itu secara ekonomi, hukum ekonomi itu dahsyat luar biasa. Nah di sini siapa yang bisa ngontrol? Jamwasnya berperan sebagai apa? Masuk nih institusi Kejaksaan Agungnya. Bagaimana Jamwas ngontrolnya? Bagaimana kejaksaan mengontrolnya? Nah kita tidak tahu soal itu, blank soal itu. Kita tidak mengerti sampai seberapa jauh mekanisme kerja PKH, gitu ya, mengembalikan aset itu dengan tugas utama ada pada Febri. Begitu Aiman. Oke, kita kembali nanti. Isu hangat keadaan bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda.